Shalom, selamat pagi Jemaat GKJ Boyolali yang terkasih. Kiranya kasih setia Tuhan ada pada kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena penyertaannya segala pelayanan dan peribadatan dapat berlangsung dengan baik, sekalipun di tengah pandemi. Baik pelayanan sakramen perjamuan kudus dan ibadah hari raya penuaian, Rioyo unduh-unduh, semua berlangsung dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan simpatisan yang mendukung dan berpartisipasi dalam segala hal. Kiranya semuanya ini menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan Oktober ini merupakan bulan keluarga. Bulan ini menjadi momentum bagi kita untuk menghayati kehidupan keluarga yang senantiasa diberkati Tuhan. Marilah kesempatan baik ini kita gunakan dengan semangat pembaruan dalam perjalanan kehidupan berkeluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Semoga keadaan yang berlarut-larut ini segera berakhir. Kita tetap percaya campur tangan Tuhan mampu memulihkan keadaan ini. Dalam rangka mengurangi penyebaran virus COVID-19, kita diajak untuk melaksanakan 3M, yaitu memakai masker saat beraktivitas, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Untuk terus mendukung pemerintah mengatasi penyebaran virus corona ini, Majelis GKJ Boyolali memutuskan untuk tetap melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Hadir dimanapun kita berada, dan ibadah kita tetap mendatangkan berkat jika kita melaksanakannya dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Kami mengajak jemaat GKJ Boyolali untuk terus ikut terlibat aktif dalam ibadah secara online ini, sambil terus menjaga kesehatan masing-masing. Jemaat yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ibadah minggu ketiga bulan keluarga ini, kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 3 bait 1. Kami puji dengan riang.
Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami, agar kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Namun kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaan-Mu, hingga kami kerap bersungut-sungut. Tuhan, ampunilah kami. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami, namun kami sering tidak mau mengikuti langkah-Mu. Kami lebih sering melangkah menurut kemauan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Engkau mengutus para pemimpin untuk membimbing kami, agar tercipta ketertiban di kehidupan bersama kami. Namun kami justru sering tidak menghormati mereka. Kami sering memberikan kritik tanpa dasar, bahkan dengan kalimat yang jauh dari sikap hormat. Tuhan, ampunilah kami. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu, saat ini kami datang untuk mengakui dosa kami secara pribadi di hadapan-Mu. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Mari jemaat, kita akan menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 33, bait yang pertama. Suaramu ku dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kasih-Nya dosa kita telah diampuni. Itulah anugerah yang besar daripadanya. Saat ini kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal 2, ayat yang ke-8 dan 9. Demikianlah sabdanya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan berita anugerah ini, menjadikan kita masuk di kehidupan yang baru. Sebagai petunjuk hidup baru, terambil dari Kolose pasal 3, ayat yang ke-23. Demikianlah sabdanya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Marilah hal ini kita sanggupi dengan kita menaikkan pujian kesanggupan yang terambil dari Kidung Jemaat 392, bait yang pertama. Ku berbahagia.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita naikkan doa syafaat dan doa persiapan pelayanan firman. Mari kami hantarkan. Tuhan Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah sembat sujud kami ya Allah, untuk menaikkan doa syukur dan doa syafaat kami. Kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan curahkan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu ya Allah. Perjumpaan dengan Engkau melalui ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, Allah yang sungguh baik. Kami berdoa untuk Majelis Gereja Kristen Jawa Boyolali, baik itu pendeta, diaken, penatua, badan pembantu majelis, komisi, tim, panitia gerejawi, pengurus pepandan maupun kelompok, koster gereja, tenaga kantor, dan didukung oleh seluruh jemaat. Ya Bapa, pakai kami dalam pelayanan ini. Berilah kami hikmat dan akal budi, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa untuk para adiuswo, keluarga muda, pemuda dan dewasa, anak-anak, lindungi dan berkati kami semua ya Allah. Terkhusus kami berdoa untuk tim multimedia yang selalu bekerja demi terselenggaranya kebaktian keluarga ini. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, kiranya tuntunlah kami dengan tangan-Mu yang maha kudus, sehingga kami tetap setia dan taat kepadamu. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, baik yang di daerah sampai di pusat. Berilah kebijakan di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Begitu pula kami sebagai warga negara, mampukan kami untuk melaksanakan kewajiban dan mengambil hak kami sesuai peraturan yang ada. Bapa yang Maha Agung, turunlah atas kuasa-Mu untuk menghalau wabah penyakit COVID-19 dari bumi Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan dan dinas yang terkait, saudara-saudara kami yang terkena maupun keluarganya. Berilah kekuatan, kesembuhan, dan semangat yang tinggi dalam menghadapi virus ini. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kalau sebentar kami akan menerima sabda-Mu, kiranya Roh Kudus memampukan kami semua untuk bisa mengerti akan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang tiada layak ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Berfirmanlah ya Allah, kami sudah bersedia menerimanya. Demikianlah seru doa kami ya Bapa, yang kami pinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan menerima sabda Tuhan di minggu ini tanggal 18 Oktober 2020. Bacaan leksionari terdiri dari yang bacaan yang pertama dari Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Sebagai tanggapan terambil dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 9. Bacaan kedua dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dan sebagai bacaan yang ketiga terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat ke-15 sampai ke-22. Kami akan bacakan untuk saudara semua. Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-15 sampai ke-22. Demikianlah sabda Allah. Kemudian pergilah orang-orang Farisi,
Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa di kabar? Baik, puji Tuhan. Pagi ini kita akan sebentar merenungkan sabda Tuhan yang telah kita terima bersama-sama tadi dengan tema semua untuk Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa manusia dilahirkan ke dunia melalui orang tua. Ketika masih bayi, manusia hanya merasakan kasih sayang dari orang tua atau yang merawatnya. Karena apa? Secara umum manusia tidak mempermasalahkan apa betul ini orang tuanya, orang tua yang melahirkan. Sepanjang dia mengalami kasih pemeliharaan itu dari orang tua atau yang merawatnya. Tapi sebaliknya, ada anak kandung yang justru tidak mengakui kedua orang tuanya karena tidak pernah merasakan kasih sayang mulai dari kecil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu ketiga di bulan keluarga ini, kita diajak untuk tetap merasakan sukacita. Di dalam kehidupan bersama di tengah keluarga, sekalipun di dalam suasana atau keadaan yang mungkin membuat kita bosan, jenuh dengan apa yang kita alami saat ini. Tapi ingatlah, perbuatan dan karya Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita. Tuhan berkenan memakai siapapun untuk menunjukkan kasih setianya kepada kita di dalam pemeliharaannya atas semua ciptaannya. Nah, marilah kita belajar dari bacaan-bacaan kita yang untuk yang bacaan pertama, tanggapan dan bacaan kedua nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri lagi. Di dalam bacaan yang pertama yang dari Yesaya 45 ayatnya 1-7, di sana kita tahu bahwa Tuhan memilih Kores, Raja Persia, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan.
Keberadaan Kores tentu saja sangat mengejutkan karena ia seorang asing. Bahkan ia disebut orang yang kuurapi. Mengapa Tuhan memilih Kores? Ini adalah menunjukkan kedaulatan Tuhan. Tuhan Yahweh adalah pencipta atas segalanya. Kores tidak mengenal Tuhan, namun Tuhan menjadikan dia sebagai yang diurapi oleh Tuhan. Di sini kita belajar bahwa kedaulatan hanya ada di tangan Tuhan. Dialah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya, termasuk kehadiran para pemimpin dalam kehidupan kita. Keyakinan akan kedaulatan Tuhan membuat kita belajar untuk menghormati pemimpin sepanjang kepemimpinannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bacaan sebagai bacaan tanggapan dari Mazmur 96 ayat yang pertama sampai 9 mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Karena perbuatan besar Allah terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya umat Israel yang merasakan perbuatan besar Allah, tetapi setiap kita orang percaya. Mari kita menengok ke belakang, melihat perjalanan hidup kita yang penuh lika-liku, tetapi amatilah betapa banyak perbuatan besar Allah di dalam hidup kita. Pemazmur menyebutkan ada 2 tindakan yang dapat kita lakukan untuk menyembah Tuhan, yaitu yang pertama, bernyanyi bagi Tuhan. Umat Israel diminta untuk menyanyikan lagu baru karena telah mendapat pengalaman baru berupa tindakan pembebasan dari Allah. Yang kedua, menceritakan kemuliaan Tuhan. Pada bagian ini umat diajak secara verbal untuk menceritakan kemuliaan Allah dengan bercerita dan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di bacaan kedua dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika tentang 2 hal yang penting di dalam persekutuan mereka. Yang pertama, Allah lah yang memanggil orang-orang percaya di Tesalonika menjadi umatnya melalui pemberitaan Injil. Karena itu, jemaat diundang untuk selalu mengerjakan iman dan mengusahakan kasih di antara mereka, serta berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dengan kekuatan dari Roh Kudus, jemaat dimampukan untuk memberitakan Injil. Injil diberitakan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga tindakan-tindakan keteladanan. Itulah yang dilakukan jemaat di Tesalonika lewat menjadi penurut-penurut Allah, hingga mereka menjadi teladan bagi kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius tadi pasal 22 ayat 15 sampai 22 menunjukkan bagaimana Yesus menghadapi musuh-musuhnya, yaitu orang-orang Farisi yang tengah bersiasat untuk menjerat Yesus. Mereka mengajukan pertanyaan dengan tujuan membuat Yesus mendapatkan kesulitan. Pertanyaan mereka sebetulnya yang mereka rancang adalah pertanyaan yang sangat sederhana, yaitu tentang membayar pajak kepada kaisar itu boleh atau tidak. Sebagai bangsa yang dikuasai Roma, umat Israel harus membayar pajak pada kaisar. Itu sebabnya mereka membenci pemungut cukai.
karena bekerja untuk pemerintah Roma, sehingga layak disebut pengkhianat. Jadi, jika Yesus mengatakan harus membayar pajak, ia bisa dianggap pengkhianat. Sebaliknya, jika Yesus menjawab tidak, maka Yesus dianggap memberontak oleh pemerintah Roma. Pertanyaan yang sederhana, tetapi mengandung konsekuensi yang sangat besar. Yesus mengerti kejahatan hati mereka, sehingga mengatakan, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Kata munafik di sini ditekankan oleh Yesus karena sebelumnya mereka mengatakan Yesus tidak mencari muka. Selanjutnya Yesus meminta mereka menunjukkan mata uang untuk pajak. Karena perlu diingat bahwa pada waktu itu bangsa Israel memang mempunyai 2 mata uang khusus untuk yang di Bait Allah dan mata uang harian yang dipakai untuk sehari-hari. Nah, mata uang harian itulah yang dimaksud Yesus dengan mata uang pajak. Pada mata uang itu ada gambar kaisar. Sambil memegang mata uang itu Yesus berkata, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Orang Farisi menjawab, "Gambar dan tulisan kaisar." Berdasarkan jawaban mereka, Yesus memberikan penekanan sekaligus menambahkan, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Menarik untuk diperhatikan. Bagi orang beriman, apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Semua, ya jawabnya semua harus diberikan kepada Allah. Yesus menegaskan suatu pemahaman penting, yaitu siapakah Tuanmu? Jawaban Yesus membuat umat belajar bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah. Ketertundukan umat kepada penguasa diletakkan di bawah penghormatan kepada Allah. Penghormatan kita kepada pemerintah dilakukan karena kita menghormati Tuhan. Penghormatan dan kepatuhan kita kepada pemimpin yang ada di dunia ini menjadi wujud nyata ketaatan kita juga kepada Tuhan. Semua untuk Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Kristus, di bulan keluarga ini kita senantiasa diajak untuk menghayati kehidupan persekutuan keluarga kita masing-masing. Ada satu kata kunci penting di dalam keluarga, yaitu kepatuhan. Mungkin saat ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, kita mematuhi, kita patuh kepada protokol kesehatan. Kita juga mematuhi orang tua kita di rumah, atau mematuhi tugas dan tanggung jawab kita. Di sini berdasarkan bacaan tadi yang telah kita renungkan bersama, ada beberapa yang dapat kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ingatlah bahwa Tuhan adalah pemimpin sejati kita. Tuhan adalah Tuhan yang menjadikan ada sejarah dan kehidupan manusia. Ia berkuasa memakai siapapun, seperti apapun, untuk berkarya di dalam hidup kita. Ketika Tuhan memanggil Kores untuk membebaskan bangsa Israel, ketika Tuhan memanggil Paulus untuk menjadi hambanya, di masa ini Tuhan juga memanggil sejumlah orang untuk menjadi pemimpin di dalam kehidupan. Pemimpin di dalam pemerintahan, pemimpin di dalam perusahaan, orang tua yang memimpin keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Allah untuk kebaikan bersama.
Hal ini bukan berarti bahwa pemimpin kita itu sempurna, tidak. Kita boleh bahkan harus memberikan saran, masukan, atau kritik. Agar apa? Agar kehidupan bersama akan semakin menjadi lebih baik. Namun haruslah kita ingat bahwa Allah yang berkenan memakai mereka untuk memelihara kita. Saran, masukan, kritik perlu kita lakukan dengan sikap hormat. Kita menghormati pemimpin kita sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Kritik melalui demo boleh, tetapi jangan sampai anarkis. Yang kedua, tetaplah bersukacita melalui nyanyian dan cerita-cerita tentang kemuliaan Tuhan. Mungkin kita tengah mengalami hal yang tidak baik, ada beban berat di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan kami dapat bernyanyi dan bercerita. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih. Lihatlah seluruh kehidupan kita. Bukanlah begitu banyak sekali karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Itulah sebabnya dalam segala keadaan kita dipanggil untuk bersaksi tentang karya Allah di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Kita bisa mewujudkan dalam bentuk nyanyian atau cerita yang bertutur tentang Tuhan. Ada kebiasaan baik yang seringkali hilang di dalam kehidupan kita pada akhir-akhir ini. Seperti bersekutu, karena di dalam rumah itu celungan, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah keluarga. Dan ada satu kebiasaan yang saat-saat ini sering tergantikan oleh gadget. Jarang sekali orang tua sekarang bercerita tentang Nina Bobok ketika putranya mau tidur dinyanyikan, bercerita. Cerita tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Karena apa? Anak-anak sudah gandrung dengan gadget. Bahkan saya teringat ketika masih kecil, ayah saya itu ketika saya mau tidur dinyanyikan lagu-lagu tembang mocopat dan juga cerita-cerita tentang wayang. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah kehidupan bersama kita ada satu hal yang perlu kita sadari, yaitu kita ini adalah bagian dari satu komunitas. Baik itu komunitas di keluarga, komunitas di jemaat maupun di masyarakat dan lebih luasnya di bangsa kita, bangsa Indonesia, ataupun bahkan di kancah internasional. Sebagai bagian dari komunitas, tindakan kita pastilah berdampak juga pada komunitas tersebut. Suatu contoh yang sederhana saja. Di dalam komunitas keluarga, apabila ada satu keluarga yang sedih, otomatis satu keluarga juga merasa sedih. Sebaliknya, ketika satu anggota keluarga merasakan kebahagiaan, sukacita yang luar biasa, satu keluarga juga ikut bersukacita. Itu sebabnya kunci hidup bersama dinyatakan dalam firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat ke-23. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama merawat kebersamaan kita, khususnya di tengah keluarga, dengan menempatkan Kristus sebagai kepala keluarga. Semuanya dari Dia, oleh Dia, dan hanya untuk Dia. Kemuliaan untuk Tuhan selama-lamanya. Amin. Marilah kita masuk di dalam saat teduh.
Kita akan berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dan simpatisan yang bersama dengan kami, marilah pada kesempatan saat ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Sedangkan dasar dari persembahan kita diambil dari Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih serta anak-anak, marilah pengumpulan persembahan kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 3. Bagi Yesus kuserahkan. Jemaat yang terkasih, kami mohon berdiri. Kita akan haturkan persembahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang maha murah, Allah yang memelihara kehidupan kami hingga saat ini kami boleh hidup dalam penyertaan-Mu. Bersyukur ya Allah, kami Engkau berkesempatan untuk menghaturkan persembahan kepada Engkau.
Mari Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, sehingga boleh menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Boleh menjadi persembahan yang berguna bagi pelayanan kepada Engkau, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Bapa yang Maha Kasih, seberapapun persembahan kami ya Allah, kami boleh haturkan saat ini. Ampuni Tuhan jika di dalam kami mempersembahkan terselip dosa dan kesalahan kami, kekurangan dan pelanggaran kami. Kami boleh berdoa Tuhan untuk saudara kami yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Mari Tuhan Engkau beri hikmat, kebijaksanaan di dalam mengelola persembahan ini, sehingga hanya untuk pelayanan kepada Engkau dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan kidung pengutusan yang terambil dari kidung Jemaat 369A. Kita pujikan bait yang pertama. Ya Yesus, ku berjanji. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kepunyaan Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian keluarga ini. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi utusan yang setia untuk mewartakan kebenaran Injil Tuhan. Marilah kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.